降りないリボになばりや海どりどどりんたびしひもにどつしばるはdi Panggawaca di Belemi tapi dia dango koholomo marida sonda nituaka Shalom, selamat Natal 2025. Di sesi yang 22 ini saya akan membahas tentang kejadian tahun 2026 yang lalu. Sekarang 2025, berarti 19 tahun yang lalu saya kedatangan tamu di rumah ini juga. Itu seorang dari saksi Jehovah. Ada 2 orang pemuda, 2 orang bapak muda datang. Dia minta izin sama saya silakan. Karena ini kalau saksi Jehovah ini kalau kita tolak terus itu. Saya lihat waktu saya masih kecil dulu, didatangi terus. Ya saya terima dengan baik. Kita dialog tentang Alkitab. Mereka pakai Alkitab kita juga loh. Itu bingung ini saksi Jehovah, nggak terima Yesus tapi pakai ini juga. Jadi kami berduduk bertiga di ruang tamu. Dia bertanya, kedua bapak-bapak itu, bapak muda itu, abang Kristen gereja apa? Saya bilang saya KBP. Loh, berarti beliau makan darah dong? Iya, memang makan darah lah. Kalau mau makan darah, ya tapi nggak darah manusia, darah binatang dimakan juga. Tapi kan di kitab di Alkitab Perjanjian Lama kan dilarang. Ya, itu Perjanjian Lama. Perjanjian Baru kan ada nanti di Markus 7 ayat 19. Semua makan halal kata Yesus kok boleh. Jadi semua halal. Kalau kita menerima Yesus, kami kan menerima Yesus. Jadi semua makanan itu halal. Ada ayatnya situ di Markus 7 ayat 19. Dia mengatakan semua makanan halal dan titik. Berarti halal semua. Iya. Tapi nggak boleh banget ya. Ini aja saya bilang. Kalau kalian berpautan sini Perjanjian Lama, kalau darah itu dilarang. Sekarang gini, kalau oke lah, gak usah kita daging itu campur darah, gak usah kita bahas. Kalau nanti darah suatu binatang menjadi suatu obat, apakah itu nggak bisa terima untuk kebaikan manusia? Nggak boleh juga bang. Contohnya gini lah, penyakit sampai sekarang, di zaman sekarang yang belum ditemukan obatnya, penyakit HIV kan, AIDS, itu belum bisa. Ke tanah manusia aja dia berlanjut terus hidup dia. Obatnya nggak bisa, belum ada penyembuhan obatnya. Hanya dia bisa bertahan aja dia, sampai berapa waktu dia bisa bertahan. Jadi kalau ada orang-orang pintar sana di dunia sana menemukan melalui darah ular bisa menjadi obat paling ampuh untuk menyembuhkan penyakit HIV/AIDS. Ini menyembuhkan ya, bukan hanya sembuh sebentar, sembuh total. Nggak kalian terima itu? Yo, enggak lah bang. Satu lagi, itu oke lah, HIV/AIDS nggak masih total, masih ada
ketahanan manusia itu, termasuk imunnya masing-masing si penderita itu ketahanannya. Imunnya berarti dia lamanya dia bertahan hidup masih agak lama. Sekarang ini masalah nyawa seseorang hitungan menit. Misalnya ada kecelakaan, tabrakan sepeda motor sama mobil, hancurlah pengemudi sepeda motor ini, pendarahan kepala di aspal, masih bernyawa, ada nadi, dibawa ke rumah sakit. Jalan satu-satunya kan supaya hidup nyawanya kan apa kan? Transfusi darah kan? Gimana? Nah, itu jalan satu-satunya, karena ini hitungan menit. Terlambat hitungan menit, mati si orang tersebut itu. Nah, karena udah habis pendarahan banyak tuh. Ya, nggak boleh juga bang. Apa alasannya? Jadi mati dia ya. Itu mati demi Allah banget ya. Wah, itu bodoh ala kalian. Ala kalian bodoh ulang. Nggak tahu ala kalian nanti mana yang ala kalian. Itu ala bodoh. Tahu nggak kalau kalian masih nerima ini perjanjian lama, kan di perjanjian lama kan ada nanti perintah Allah untuk kita manusia, ciptaan yang paling sempurna dari semua ciptaan Dia. Apa katanya? Firman-Nya, kamu kuasai isi bumi ini. Kamu kuasai. Jadi kita manusia menguasai isi bumi, tapi untuk kebaikan manusia, untuk hal positif, bukan untuk merusak. Jadi kalau darah tadi kata Aram di perjanjian lama bisa jadi obat untuk obat darah ular tadi, jadi obat orang-orang pintar buatnya itu, jadi apa menyembuhkan orang HIV kan itu kan untuk kebaikan manusia. Jadi banyak manusia tertolong kan? Darinya apa kan? Dari sakitnya kan? Begitu kan transfusi darah tadi. Ya mungkin di zaman dulu kan belum ada teknologi transfusi darah. Zaman-zaman dulu. Ya sekarang udah ada orang-orang pintar zaman sekarang. Jadi kalau udah banyak penderita kan jalan satu-satu kan hanya transfusi darah itu secara cepat. Karena hitungan menit ini. Gak bisa lagi melalui obat-obat, gak bisa. Kalah cepat mati itu yang banyak pendarahan itu. Ada transfusi darah jalan sampai. Nah, kan itu menolong manusia kan? Itu artinya menguasai itu ilmu pengetahuan manusia. Dikasih Tuhan ilmu pengetahuan untuk semua manusia. Itu. Jadi kalian tolak itu. Kalau kalian tolak, kalian bodoh. Kalau misalnya Allah kita sama yang kayak kini yang tak berwujud itu, lah kalian gak usah terima Yesus, kalian bilang Allah. Yang tak berwujud aja kita bilang di perjanjian lama ini. Udah Allah Israel kita bilang, Allah Israel, Allah si Musa. Ya ketawa Allah itu niat kalian. Orang disuruh kuasai bumi ini, isi bumi ini kok untuk hal-hal untuk manusia yang baik-baik, untuk kebaikan manusia maksudnya. Nah, kayak tadi kan jadi obat. Menyelamatkan nyawa manusia, transfusi darah itu kan teknologi, kepintaran manusia. Zaman dulu kan ada transfusi darah. Kalian tolak itu. Ya, kok ajaran kami mati demi Allah. Oh, itu bukan demi Allah itu. Kalau Allah kita sama dari kita, kalian terima yang Allah Yahudi ini. Allah Musa, ya. Ketahu Allah itu nama kalian. Terus jadi kutanya, kalian perjanjian kalian terima? Itulah semua manusia, semua dari keturunan Abraham ya, Yahudi, Kristen sama Islam. Allah tak berwujud ini yang diterima kan, perjanjian lama kan, berarti Allahnya Musa kan. Waktu Musa diutus Allah mulai berbahasa Israel dari tanah Mesir dari perbudakan. Itu kalian terima Allah kan? Ya, iya. Saya bilang ini, mau nggak bisa saya buktikan Allah orang Israel ini si orang Musa ini mengutus masuk Musa itu adalah Yesus Kristus pula. Kok bisa bang? Bisa saya buktikan. Jadi Allah itu perjanjian nggak berwujud. Jadi saya bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus itu ada Allah tak berwujud di perjanjian lama. Dari Keluaran 3 ayat 14 tadi, Allah mengutus Musa untuk melepas perbudakan bangsa Israel dari Mesir. Itu di Keluaran 3 ayat 14. Nanti di Keluaran 13 sini setelah siapakah nama Allah kami kaum Yahudi kalau kata kaumku, aku adalah aku. Jadi aku adalah aku ini kita lihat dulu. Allah tak berwujud Allah sini. Dicatat kaki ini Keluaran 3:14-2, Ibrani 13 ayat 8 dan Wahyu 1 ayat 8. Kita cari Ibrani 13. Jadi aku dan aku itu adalah itu sama dengan
Itu kalau titik 2 ini dikecat itu sama dengan artinya dengan Ibrani 13 ayat 8. Kita ciri. Ini tadi titik 2 Ibrani 13 ayat 8. 8. Ini dia. Yesus Kristus adalah sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Titik. Jadi aku dan aku Allah tak berwujud itu adalah Yesus Kristus di Ibrani 13 ayat 8. Kita ambil lagi Wahyu tadi. Ada Wahyu 1 ayat 8. Siapa aku dan aku itu Wahyu 1 ayat 8. Mana Wahyu 1 ayat 8? Ini. Wahyu 1 ayat 8. Itu Alpha Omega. Siapakah Alpha Omega? Pasti Yesus Kristus. Kau nggak percaya lagi Alpha Omega itu ada Yesus Kristus? Kita tengok Wahyu 1 ayat 8 itu sama dengan Wahyu 22 ayat 13. Kita cari Wahyu 22. Siapakah Wahyu 22 itu? Ini Wahyu 22 ayat 13. Ini kedatangan Tuhan Yesus itu Alpha Omega. Jadi Alpha Omega itu adalah Yesus Kristus. Jadi juga itu adalah dan aku dan aku. Juga di Ibrani 13 ayat 8 tadi adalah aku dan aku itu adalah di Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus adalah sama baik kemarin, hari ini maupun sampai selama-lamanya. Jadi kesimpulannya Allah yang tak berwujud di perjanjian lama ini yang mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir, itu di ayat 14 itu adalah namanya Allah itu aku dan aku, adalah itu sama artinya di Ibrani 13 dan 8 itu adalah Yesus Kristus adalah sama baik hari ini, kemarin, hari ini dan sampai selamanya. Kita ambil lagi di Wahyu 2 dan juga sama artinya di Wahyu 1 ayat 8 adalah Alpha Omega. Alpha Omega itu adalah Yesus Kristus. Kalau nggak percaya lagi di Alpha Omega di ayat 1 Wahyu 1 ayat 8 Alpha Omega, kita ambil lagi catatan kita di Wahyu 1 ayat 8 titik 2 adalah Wahyu 2 ayat 13. Kita ambil di Wahyu 2 ayat 13 tadi adalah kedatangan Tuhan Yesus. Jadi Alpha Omega adalah Yesus Kristus. Yesus berarti Alpha Omega adalah aku dan aku. Jadi aku dan Yesus. Dia perkuat lagi dari Ibrani 13 ayat 8. Aku dan aku adalah Yesus Kristus adalah sama baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi terbuktilah bahwa Yesus Kristus itu Allah tak berwujud perjanjian lama, tapi belum bisa dikatakan dia Yesus Kristus karena dia belum berwujud manusia, belum turun ke bumi. Itu saya katakan kepada orang saksi Jawa Barat kemarin di 2006 kemarin. Semenjak mereka dengar gitu, mereka bilang, Alkitab abang nggak benar ini, palsukan. Loh, ini kan bukan Alkitab Indonesia, bukan Alkitab saya nih. Bilang, tadi waktu masa darah tadi kalian nggak protes ini tak palsu. Kok saya bisa buktikan Yesus Kristus Allah tak berwujud di perjanjian lama, kalian bilang ini palsu. Jadi kalian nggak konsisten dong. Oke, sampai di sini dulu sesi kedua ini. Bye, see you.